Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam kajian semantik, yaitu jenis-jenis makna dalam semantik bahasa Indonesia. Di dalamnya terdiri dari makna leksikal, makna gramatikal, makna denotatif, dan makna konotatif. Sebelum membahas keempat jenis makna tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Menurut Abdul Chair, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji makna yang terkandung dalam kata, frasa, maupun kalimat. Dengan mempelajari semantik, kita dapat memahami bagaimana makna terbentuk dan dapat digunakan dalam komunikasi sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan dalam berbahasa. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu makna leksikal. Makna leksikal adalah makna asli atau makna dasar suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Makna ini belum dipengaruhi oleh konteks kalimat ataupun proses pembentukan kata. Dengan kata lain, makna leksikal merupakan arti yang langsung terlintas ketika kita mendengar atau membaca sebuah kata. Misalnya kata rumah yang berarti bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, kata kursi yang berarti tempat untuk duduk, kata buku yang berarti kumpulan lembaran kertas yang berisi jilid dan berisi tulisan. Semua makna tersebut merupakan makna leksikal karena sesuai dengan arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh lainnya adalah kata mata. Secara leksikal, mata berarti alat penglihatan yang dimiliki manusia dan hewan. Selama kata tersebut digunakan sesuai arti dasarnya, makanya maknanya masih termasuk dalam makna leksikal. Makna leksikal sangat penting karena menjadi dasar bagi terbentuknya makna-makna lain. Oleh sebab itu, ketika seseorang mempelajari kosakata baru, hal pertama yang dipahami adalah makna leksikalnya. Yang kedua, yaitu makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul akibat adanya proses gramatika atau tata bahasa seperti penambahan imbuhan, pengulangan kata, ataupun penggabungan kata. Sebagai contoh, kata ajar memiliki makna dasar memberikan pelajaran. Ketika mendapat awalan menjadi mengajar, maka maknanya berubah menjadi melakukan kegiatan untuk memberikan pelajaran. Setelah mendapatkan imbuhan menjadi pengajar, maknanya berubah menjadi orang yang mengajar. Sementara itu, kata pelajaran yang berarti sesuatu yang dipelajari. Contoh lain adalah lari. Kata dasar ini menunjukkan sesuatu aktivitas yang bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Ketika menjadi kata berlari, maknanya menunjukkan tindakan melakukan aktivitas tersebut. Ketika menjadi pelari, maknanya berubah menjadi orang yang melakukan kegiatan tersebut. Selain melalui imbuhan, makna gramatikal juga dapat muncul melalui reduplikasi dan pengulangan kata. Misalnya kata anak yang berarti seorang anak, sedangkan kata anak-anak yang berarti lebih dari satu anak. Dengan demikian, makna gramatikal tidak hanya bergantung pada arti dasar kata, tapi juga pada proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, makna yang objektif dan sesuai dengan kenyataan. Makna ini tidak mengandung unsur perasaan ataupun makna tambahan. Menurut Abdul Chair, makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil pengamatan indera atau makna yang apa adanya. Karena bersifat lugas, makna denotatif banyak digunakan dalam bahasa ilmiah, laporan penelitian, berita, buku pelajaran, dan dokumen resmi. Makna ini disebut juga sebagai makna konseptual atau makna dasar. Dengan kata lain, jika seseorang membaca sebuah kata dan langsung memahami benda atau konsep yang dimaksud tanpa penafsiran tambahan, maka kata tersebut digunakan secara denotatif. Makna denotatif memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama bersifat objektif, kedua tidak mengandung nilai rasa, ketiga sesuai dengan arti kamus, keempat digunakan dalam bahasa ilmiah, dan yang kelima tidak bersifat kiasan. Contoh kalimatnya, kucing itu tidur di atas kursi. Kata kucing bermakna seekor kucing yang berkaki 4. Tidak ada makna lain selain hewan tersebut. Kalimat kedua, ibu membeli bunga mawar di pasar. Kata bunga mawar
mawar bermakna tanaman mawar yang sebenarnya. Kalimat ketiga, ayah membeli seekor kambing di pasar. Pada kalimat tersebut, kata kambing benar-benar mengacu pada kambing, hewan berkaki empat yang dipelihara manusia. Makna seperti inilah yang disebut makna denotatif. Penggunaan makna denotatif sangat penting dalam komunikasi resmi karena memberikan informasi secara tepat dan objektif. Dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa semua kata digunakan sesuai arti yang sebenarnya tanpa tambahan makna emosional. Makna denotatif biasanya digunakan dalam buku pelajaran, laporan penelitian, berita, kerja ilmiah karena sifatnya yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selanjutnya yang keempat ada makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna tambahan yang muncul karena adanya nilai rasa pengalaman atau kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu kata. Makna ini sering disebut juga sebagai makna kiasan. Menurut Abdul Chair, makna konotatif adalah makna yang memiliki nilai rasa tertentu. Di samping makna dasarnya, makna konotatif banyak ditemukan dalam karya sastra, puisi, novel, pidato, iklan, dan percakapan sehari-hari karena dapat memberikan kesan yang lebih menarik, indah, dan ekspresif. Makna konotatif juga memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, bersifat subjektif. Kedua, mengandung nilai rasa. Ketiga, dapat berbeda menurut budaya. Yang keempat, bersifat kiasan. Yang kelima, dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat. Contohnya adalah ungkapan buah hati. Secara leksikal, buah adalah hasil tanaman dan hati merupakan organ tubuh manusia. Namun, secara konotatif, buah hati berarti anak yang sangat disayangi. Contoh lainnya adalah tangan kanan. Secara denotatif berarti bagian dari tubuh. Akan tetapi dalam makna konotatif, tangan kanan berarti orang kepercayaan atau orang yang sangat dipercaya. Ada juga ungkapan kambing hitam yang termasuk ke dalam makna konotatif. Ungkapan ini tidak berarti kambing yang berwarna hitam, melainkan seseorang yang dijadikan pihak yang dipersalahkan atas suatu masalah. Begitu pula dengan ungkapan naik daun. Secara harfiah terdengar seperti memanjat pohon, tetapi makna konotatifnya adalah seseorang yang terkenal atau sedang populer. Adapun perbedaan antara makna konotatif dan denotatif, keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Yang pertama, berdasarkan maknanya. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan atau makna kias. Yang kedua, berdasarkan nilai rasa. Makna denotatif tidak memiliki nilai rasa, sedangkan makna konotatif mengandung nilai rasa, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, berdasarkan penggunaannya. Makna denotatif banyak digunakan dalam karya ilmiah, laporan penelitian, buku pelajaran, serta dokumen resmi. Sedangkan makna konotatif lebih banyak digunakan dalam sastra, puisi, novel, pidato, iklan, maupun dalam bahasa sehari-hari. Yang terakhir, berdasarkan sifatnya. Makna denotatif bersifat objektif, sedangkan makna konotatif bersifat subjektif. Contoh perbandingannya ada dalam kalimat, rumah Rama besar sekali. Makna kata besar menunjukkan ukuran bangunan, sehingga bersifat denotatif. Kalimat kedua, dia memiliki nama besar. Dalam kalimat ini, kata besar tidak menunjukkan ukuran, melainkan bermakna terkenal atau terpandang, sehingga makna tersebut merupakan makna konotatif. Jadi, sebagai simpulan, terdapat 4 jenis makna yang telah kita pelajari. Pertama, makna leksikal, yaitu makna dasar suatu kata sebagaimana tercantum dalam kamus. Yang kedua, makna gramatikal, yaitu makna yang muncul karena proses pembentukan kata seperti penambahan imbuhan atau pengulangan. Yang ketiga, makna denotatif, yaitu makna sebenarnya yang bersifat objektif dan sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, makna konotatif, yaitu makna tambahan atau makna kiasan yang dipengaruhi oleh nilai rasa dan konteks penggunaan. Dengan memahami keempat jenis makna tersebut, kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tepat, memahami isi bacaan dengan lebih baik, serta menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi. Oke, demikianlah materi mengenai jenis-jenis makna dalam semantik bahasa Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat.
dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya makna dalam penggunaan bahasa. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.